Ya, tepat 12 Oktober lalu telah berpulang seseorang yang sangat penting bagi orang Ramlan ke pangkuan Allah SWT, yakni ibunda tercinta Tisah Ajahri. Dan kami segenap keluarga besar FYP mengucapkan turut berbelasungkawa sedalam jalannya, turut prihatin ya Pak. Jadi kalau dilihat tanggal ini baru 1 bulan ya kurang lebih ya, belum 40 hari. Iya. Itu kamu pas mendengar kabar meninggal tuh kamu lagi di mana posisinya? Aku baru pulang dari Labuan Bajo. Jadi pada saat itu sebenarnya kan gini, yang aku tunjukkan ke masyarakat luas itu kan selalu bahagia. Ya. Aku nggak pernah nunjukin kesedihan. Selalu happy. Mamaku sakit, aku atau punya problem di sini, punya problem di situ tuh aku nggak pernah tunjukin. Maksudnya itu privacy aku yang aku nggak mau tunjukin ke masyarakat luas. Dan pada saat aku pergi liburan itu aku butuh refreshing gitu. Dan sebenarnya 2 minggu sebelum itu terjadi, aku kan punya insting sangat kuat ya. Ada firasat ya. Ada firasat. Cuman aku yakin mama ini nggak akan lama lagi. Tapi aku nggak nyangka secepat itu. Aku pikir mungkin 40 hari lagi. Ya, firasat gimana sih? Lu emang kuat banget firasat lu ya? Lumayan. Aku kan orang Kalimantan ya. Jadi aku bisa tahu. Kadang-kadang aku bisa baca orang ini emang tulus atau enggak. Ini orang. Ya maksudnya aku umur sudah segini. Aku punya experience banyak banget. Pertemanan aku yang jahatin aku, yang ini itu aku udah tahu lah gitu loh. Kerasa. Nah, apalagi seorang ibu yang aku udah tahu nih gimana. Cuman kadang-kadang kita kan denial ya. Terus aku bilang aku butuh refreshing sebentar. Aku pengen pergi ke Labuan Bajo waktu itu supaya pikiran yang ada di kepala aku tuh sedikit ke distract gitu. Padahal kan belum tentu ya. Cuman kan aku ya udahlah gitu. Dan benar setelah kamu pulang dari Labuan Bajo, yang kamu takutkan terjadi. Iya. Dan ya itu suatu hancur banget lah hati aku. Aku nggak nyangka gitu. Di makam itu kamu sampai pingsan ya. Itu sebenarnya bukan di makam aja sih, pada saat kan aku dikabarin aku diketok kamar itu sekitar jam 4 pagi. Jadi jam 2 itu aku udah dikasih tahu, Mama udah nggak sadar. Tapi Mama tuh sering nggak sadar gitu. Mama tuh di rumah atau di rumah sakit dirawat? Di rumah. Tapi Mama tuh emang perawatan di rumah. Tapi Mama tuh sering banget nggak sadar. Maksudnya dalam kondisi lagi nggak enak badan, terus kayak linglung apa segala macam. Tapi balik lagi normal. Jadi itu berulang-ulang. Siklusnya gitu. Siklusnya begitu. Jadi aku pikir ya udah gitu loh, nggak sadar ya udah. Usia berapa Mama tuh? Mama usia berapa? 74, 75. Cukup sepuh ya. Terus dikabarkan udah nggak sadar. Nggak sadar, tapi aku pikir oh ya udah besok aku ke rumah Mama gitu karena udah sering kejadian seperti itu. Lalu tiba-tiba jam 4 pagi diketok aku, Mama udah nggak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, aku di situ terduduk kan, aku ya kan baru pulang ya pokoknya ini aku overwhelmed banget lah, aku stres banget gitu kan. Terus aku bengong gitu, bengang-bengong, aku harus bagaimana ya, aku harus bereaksi seperti apa ya. Terus my sister and all my family gitu bilang kita ke rumah dukanya di rumah aku aja gitu kan. Ya udah akhirnya aku tunggulah Mama gitu. Jadi aku dari jam 4 itu aku nggak tidur. Mama di ke rumah aku. Jadi pengajian di rumah aku mandiin jenazah Mama. Semua di rumah kamu? Iya semuanya. Itu aku berusaha untuk pertama kali aku tuh masih nggak bisa nangis. Tapi pada saat jenazah
beliau muncul pada saat Depan mata datang ke rumah. Aku udah nggak, aku Itu udah itu pingsan. udah ya. Udah sadarkan diri. Ya lumayan, Linglung. udah mulai linglung, udah mulai ini ya ketawa, mencoba untuk ketawa tapi nggak bisa karena semua teman-teman aku kan datang, semua saudara-saudara datang, aku nangis ya udahlah gitu. Sampai di makamnya pun seperti itu. Ya iya, cuman kan up and down, Ya. Perasaan kita kan berusaha untuk kuat, tapi ya nggak sekuat-kuat itu juga gitu loh. Itu deket, yang paling dekat sama mama salah satunya kamu ya? Ya salah Kebanggaan satu- mama itu kamu. Mungkin, aku nggak tahu. Ada pesan nggak dari mama yang sampai sekarang tuh nempel yang kamu pegang sampai sekarang dan buat nanti Jadi juga? penguat kakak sampai sekarang gitu. Mama itu, ya kan mama, ya itu ini kan kejadian lucu ya. Mama tuh selalu berpikir kita itu sebagai wanita harus kuat. Makanya aku juga dulu kan bela diri tuh karena setiap kali inget nggak, dulu aku pernah ngomong, pulang-pulang aku berantem terus agak nangis gitu, terus kenapa? Berantem mah, kenapa? Pokoknya next time kalau kamu dipukul sekali, balas 2 kali. Kalau kamu dipukul 2 kali, balas tendang. Kata mama. Iya, jadi kayak ya itu salah satu lucu tapi memang aku fighter kan. Aku emang bisa berantem jadi ya. Emang atlet, kan dulu atlet juga kan? Iya, jadi maksud aku ya itu membuat aku kuat gitu loh. Tapi ya mama juga orangnya kuat gitu. Dan mama juga yang memasukkan kamu dari dunia atlet ke dunia model itu mama Ya juga. karena kan aku tomboy. Ya maaf tuh Nah, aku ini nih pikir tuh. ini cowok loh. Kayak anak cowok kakak. Si tomboy itu. Ya aku kan tomboy. Dan lihat mama kamu tuh cantik banget. Ya mama, aku tuh tomboy banget. Jadi mama tuh yang support aku ke dunia entertainment ya untuk karena kan pada model. zaman dulu tuh nggak segampang sekarang posting-posting Instagram gimana viral. Kalau dulu kan benar-benar aku lagi jalan di mall terus tiba-tiba mau jadi model nggak gitu kan, ditawarin kayak gitu. Itu lebih sulit gitu. Terus kemudian modelnya juga model majalah kan. Iya. Ingat ya? Semua awal majalah dulu, Ingat semua. gak kita sampai pernah taruhan duluan siapa nih Jadi majalah? sampul ya karena ya. Enggak, aku enggak ada. Ya, tapi muncul di majalah tuh sudah kita sinetron awal karir itu gitu, sampai taruhan siapa yang duluan masukin infotainment itu yang menang ya. Kita ya sesulit itu saat itu maksudnya untuk menjadi Karena terkenal. nggak gampang untuk menjadi seorang entertainer kan. Maksudnya kita semuanya dari Dan mama yang mensupport dari awal. support karena mama pengen anaknya kayak perempuan. Ya ini setombo ini terus itu maaf Ini di foto itu. luka-luka semua Lu nih. kaki lu merah-merah itu tuh gimana sih? ini sebenarnya kaki merah-merah ini aku tuh nggak tahu suka Pakai obat banget. merah gitu. Dulu kan nggak ada. Tahu kan yang coklat-coklat itu aku nggak mau Antiseptik nyebut itu. brand. Ini dulu kan ada obat merah, jadi Iya. aku kayak bangga aja punya merah-merah. Jadi gatal dikit, boncel dikit diobatin. Iya. Hanya polkadot kaki lu saat itu ya. Tapi ya, lihat lagi sosok mama tuh ya, cantik banget di eranya. Lihat, gue ngeliat gini, di eranya ini kulkas setinggi ini ya. Iya. Di eranya itu, Itu 80-an itu. ini emang terlahir dari keluarga nyaman sekali ya. Kebetulan sebenarnya pada saat tahun 80-an itu kan abahku, mapahku kan sukses. Nah, ya aku lahir ya sudah sukses, tapi pada saat kakak-kakak aku kan di atas aku kan 9 tahun di atas aku. Itu semuanya Masa perjuangan. merasakan perjuangan mama Lu, sama papa. Nah, aku sih Masa pada saat keemasan. aku tidak merasakan sebenarnya perjuangan, maksudnya kesuksesan abah tuh aku nggak tahu karena masih kecil juga. Mau dikasih brand apapun nggak ngeh juga gitu loh ya kan, karena masih kecil. Saat itu ya. Saat itu gue istilahnya mau kaya raya atau enggak ya aku nggak tahu gitu. Iya. Tapi di tengah dari keluarga kaya lah istilahnya. Tapi lu dididik keras untuk jadi wanita kuat, tidak dimanja. Karena abah itu kan bisnisnya pada saat itu banyak, ada batu bara. Mungkin abah adalah salah satu
pionir yang bikin pelabuhan batu bara di Kalimantan Selatan. Wow. Bahkan landasan penerbangan di Kalimantan Selatan tuh abahku yang buat gitu. Wow. Jadi ya kalau story yang Iya. belakang-belakang ya banyak lah, tapi aku nggak perlu. Tapi mama tuh kelihatan itu lembut tapi tegas dan menguatkan ya. Dan mendidik kamu tuh nggak bukan cewek yang menye-menye ya, Iya. yang tough gitu ya. Feminim tapi strong gitu Iya. ya kelihatan. Iya, karena makanya aku juga kalau ngelihat netizen hina-hina aku apa segala macam, aku bilang kalian tuh nggak tahu gimana perjuangannya ya seorang aku. Daripada ngomong mendingan lu depan gua satu kan. Karena udah dididiknya gitu. Gitu. Tapi ngomong sama mama, seminggu terakhir tuh kamu tuh katanya tiba-tiba ingin merawat terus-terusan ya? Ya, aku sih berterima Karena kasih feeling sama yang itu ya? Apa? Karena feeling Karena itu aja firasat. kamu. Iya punya firasat, tapi aku juga merasa gini, kita kan pada saat itu kan kita kalau yang kandung sama mama ya kan aku punya beberapa anak, papa tuh punya anak 8 yang beda ibu. Tapi kan aku bungsu. Ya. Nah aku punya kakak-kakak yang memang punya porsi masing-masing untuk merawat mama gitu dan merawat abah. Jadi pada saat kakakku yang almarhum Mas Iman meninggal, ada Mbak Dewi sama Mbak Lolita yang ngerawat mama. Nah aku tugasnya di sini cari duit. Jadi sekeluar itu bagi tugas. Iya. Gue yang rawat, gue yang cari dananya, ini gitu. Kamu yang nyari dananya. Oh gitulah. Iya dong. Kan kita masing-masing punya. Kemampuan. Tapi untungnya dikasih kesempatan ya di hari-hari terakhirnya untuk ngerawat ya. Iya. Iya. Gitu. Tapi ya aku berterima kasih sama kakak-kakakku yang selalu ada. Karena pada saat aku shoot, kalau aku mungkin aku tidak bisa 100% nemenin mama ke rumah sakit, tapi kakakku bisa nemenin. Jadi kita bagi tugas gitu. Kalau aku nggak kerja, gimana mau bayar rumah sakit? Gitu loh, paham gak sih? Iya. Ya, that's life. Tapi Sakitnya lama mama tuh ya kemarin? sebenarnya mama tuh ada diabetes kan, ada. Tapi semuanya normal. Tapi lama-lama kan mungkin karena sudah berumur, ada sakit ini, ada sakit itu, ada ini, gitulah. Andai saat punya dikasih waktu 1 menit untuk menyampaikan sesuatu ke mama, lu mau ngomong apa? Mungkin bukan buat mama aja ya, mungkin buat kedua orang tuaku yang udah gak ada. Aku berusaha keras untuk membuat mereka bangga gitu. Sampaikan. Ya abah, mama. Ola di sini berusaha semaksimal mungkin untuk tidak keluar jalur yang tanda kutip, tapi at least berusaha untuk buat mama dan abah bangga dan mudahan bisa tersenyum di sana. Tapi pas mama udah bangga ngeliat pencapaian kamu bertahun-tahun ini. Mama yang paling bangga menurut gue sih. Mudah-mudahan abah dan mama. Kemarin Aufar juga katanya, mama membahas tentang Aufar ya daerah itu, nanya-nanya gitu. Atau Aufar ada videonya ya? videonya. Ada video dari Aufar nih. Orangnya baik banget sama saya. Itu baik banget, perhatian, sering Aufar menjadi salah satu mantu yang cukup dekat juga dengan mama kan? Iya, tapi dia datang pada saat pas nguburan aja. Emang sempetnya itu. Ya, sempatnya itu. Harusnya dia bisa datang lebih cepat kan. Jadi aku agak kesel.
Ini live tapi I don't care. Jadi saat ketika kamu, kalau itu tuh kamu berharap beberapa orang yang kamu harapkan hadir itu salah satunya mungkin Alvar ya. Ya, gimana pun pernah ada di kehidupan kamu. Iya kadang-kadang gini loh, justru yang aku nggak, yang aku harapkan datang itu malah nggak datang. Yang aku nggak expect dia ada, justru Bisa ada gitu. Jadi aku kayak, oh aku salah menilai orang ini, aku salah menilai orang itu. Jadi ya di situ makanya saat ini tuh aku banyak banget back off gitu ke teman-teman. Aku bingung gitu. Ya aku overwhelm aja, aku agak... Jadi istilahnya kamu ngomong, kemana aja lu? Istilahnya. Gitu. Ya, Gwen ini dia balikin bener. Sempatnya itu ya sempatnya itu. Apa? Ya. Paham kan? Paham kan? Paham. Yang penting ya kita tinggal mendoakan almarhumah, mudah-mudahan almarhumah benar-benar sudah bahagia di sisi Allah Ya, SWT yang ya. ditinggalkan juga diberi ketabahan ya ayah. Aduh. Mama, yang belum diwujudkan ke Mama apa sih? Lah? Mama Jadi tuh... suka, aduh. Mama tuh mungkin apa ya, dia khawatir pada saat aku berpisah gitu. Aku cerai 2 kali, tapi ya Mama tetap sayang sama mantan-mantan suamiku. Ya mungkin ya saat ini kan aku punya trauma yang orang nggak tahu. Jadi aku juga cari pasangan juga agak Piki, ya lebih agak hati-hati. lebih hati-hati gitu. Dan ya itu dia yang mungkin orang nggak tahu adalah umur itu bukan masalah gitu. Jadi mau berapapun umurnya, tapi kalau dia udah mature, udah bisa mengisi kekosongan yang ada di hati aku, ya why not? Jadi Mama selalu punya andil dalam ikut menentukan dan pemilihan kamu itu ya? Siapa Ya. yang dekat sama kakak gitu. Sebenarnya aku selalu cerita. Tapi ya Mama yang penting olah happy. Aku cerita sama siapapun, aku cerita sama Mama, kakakku, saudara-saudaraku. Yang Misalnya sopan itu ya semuanya. Iya. Ya, maaf yang baru sekarang juga yang baru berondong itu juga udah Berondong tuh yang mana? Saya tahu, saya dengar aja. Udah dikenali kan juga. udah ada. Sempat dikenal. Datang nggak dia? Hah? Datang. Datang paling ini. Ya sudah lah. Udah. Tapi mungkin ya sayangnya Mama nggak bisa melihat kamu bahagia dengan yang ini. Iya, Ya. belum sempat karena aku belum sempat kenalin karena kan pada saat itu Mama sakit gitu. Ya, yang sudah pergi kita tinggal mendoakan. Life must go on, jadi tetap harus menjalani kehidupan. Mudah-mudahan di tengah duka ini mudah-mudahan banyak lagi kebahagiaan lagi yang datang ke Ola ya. Amin. Yang jelas Ola nggak sendiri, banyak yang mencintai, banyak yang mensupport, mendoakan. Ya. Amin. Sekarang siapa tempat bersandarnya jadi? Kita tunggu saja nanti selanjutnya. Oke, karena setelah yang satu ini akan ada suami istri yang Kompak banget ah. kemana-mana berdua, Yes. baru pulang umroh. Ya, sesaat lagi tetap di FFP for For the your life. Lagi beresin sawi ya? Iya, ini udah bener kan posisinya ya? Kamu tahu nggak artinya sawi? Sawi itu artinya apa? Sayangku bukan hanya duniawi. Emang sayang kamu tuh artinya apa aja sih selain duniawi? Ya, mungkin aja sampai dunia sampai akhirat juga. Tuh, Kamu kira-kira tuh ada kangkung tuh. Kamu tahu nggak artinya kangkung? apa artinya? Seluruh keluargaku udah mendukung. Itu mendukung kamu sama siapa? Ya, sama siapa lagi yang ada di samping aku kan cuma kamu. Emang kamu
yakin gak ada yang marah? Ya kamu lihat aja tuh kan. Kamu kan udah lama tidak ada yang menyirami. Tuh, sayur aja. Olah ini. Ya ampun. Jadi berondongnya Olah yang tadi ceritakan tuh ini. Bang Narji. Yang tadi Gue lagi seneng-seneng, datang lagi Jeremy Teti. Hey! Ini Pak Basket jadi Teti lagi. Kau ini tuh tadi lagi ngapain tuh? Kenalin. Ya, aduh tiba-tiba kok jadi daun bawang ini ya. Pala, ya. lu lagi ngapain? Nggak Lu cerita tahu. deket sama Brondong, bukan yang ini. Bukan. Oh. Lihat aja ada ubannya, nggak mungkin. Enggak, ini highlight. Ini highlight. Itu highlight. Bule juga. Mana? Ini petani, Pan. Udah mulai kena virus nih, Pan. Oh iya, kena pupuk. Kena pupuk. Ini suami baru pulang umroh udah berkebun sama orang lain. Iya, seger ya pagi-pagi ya. Segar. Walaupun cuma bercocok tanam. Kalau emang perasaan kita cocok, kita bisa menanamkan cinta. Maksudnya gini loh. Iya. Ya kan selama ini kan kebun kita ada beberapa tempat. Kan yang ngerawat satu tempat, masa satu tempat nggak ada yang ngerawat? Jadi Maksudnya banyak. bercocok tanamnya di mana-mana dong. Ya mudah-mudahan aja, Pan. Kalau dia mau ya boleh. Iya. Kalau dia mau, Oh, dia kalau dia mau apa? mau, tapi kayaknya dianya nggak mau. Iya, Udah nggak benar. apa-apa. Dia aja mau karena terpaksa. Oke, duduk yuk. Ada Narji nih sama istri tercinta. Ya, bismillah. Jangan duduk. Aduh, mentang-mentang Gimana gue ya? petani. Acara begini ngobrolnya di kebun. Iya biar segar. Lu beneran Ji punya 1000 Ntar lu, Pan. hektar. Pasang Weh, nomor- gangsing. Pasang nomor berapa, Pak? Lu bener 1000 hektar tuh gede banget loh. 1000 hektar itu yang 500 hektar itu sengketa, sisanya itu wakaf. Berarti sisanya berapa dong? Nggak ada. Lagian sih, lu pada percaya aja sama isu lu, Pan. Gara-gara itu lu tau gak lu? Kasian bini gue. Kenapa? Yang pertama diteleponin orang pajak. Iya. Nah, Rajin banget ya orang. Yang kedua, setiap dia kemana-mana, tawarin surat tanah. gue mudik aja tetangga gue silaturahmi bawa sertifikat, Pan. Kan biasa kalau kita mudik tuh, Pak Narji mau kuenya, Iya. Pak Narji. Ini Pak Narji mau sertifikat tanahnya gitu. Beneran. Beneran, Pan. Itu DM isinya orang jualan tanah semua. Tapi kan gak pernah ke rumah lu. Ah. Itu kan emang lu lagi hobi bercocok tanah, orang gak pernah panen tempat lu juga. Iya. Ya itu mah ada hobi dari dulu, Pan. Emang hobi bercocok tanam. Iya, karena gue keluarga besar ureng kan. Zaman dulu banget ya, Jam. Kamu kok bengong aja cemburu ya? Bisa jadi Gue sendiri sih pulang ketawa, tapi pulang gue dicangkut. Ketawa. Bang, aku tuh lagi berduka. Oh iya. Kan, mood aku turun, naik, turun tuh gini, naik. turun tuh gini, Oh, iya. naik tuh gini. Naik, Turun naik gini. Sengaja Biar itu. lucu. Iya, biar lucu. Turun naik, ya kan? Tapi harus kerja. Ini mau nggak mau harus ada di sini. Nah ngelihat seperti ini kayaknya adem banget. Karena kemarin sang mantan datangnya telat ke itu. Jadi dia lagi bete banget. Sang apa? Sang mantan datangnya telat, jadi bete. Ngeliat ini suami istri, Sang langgeng mantan, banget, mantan seneng. siapa? Mantan kamu lah. Lu jangan so tau, Pan lah. Lu kan baru tahu sekarang kan. Dia kan 2 hari yang lalu udah WA gue. Balik lagi ke luas tanah yang tersiar kabar kan punya 10.000. Gue sampai nulis 1 hektar itu kan 10.000 meter persegi. Kalau 10.000 hektar berarti 100 juta meter persegi, itu gede banget loh. Nah, lu bayangin tuh, Pan, gimana nyangkulnya kan? Iya. Jadi yang sebetulnya berapa? Sebenarnya berapa, Bang? Yang sebenarnya berapa? 300.000 kali. Lebih gede dari itu, berarti itu bohong ya. Hayalan gue. Siapa sih nggak punya pengen tanah segitu kan? Jadi lahan lu ada di mana Diaminin aja? aja lah, diaminin. Kata sampai di Bima betul ada lahan lu?
Hah? Di Bima. Di Bima, di Ponorogo, di Kediri, di Nganjuk, semuanya ada lah. Pamulang ada Tanah. Ada tanah. Ya, punya tanah. siapa? Ada punya Tanah siapa? kamu. Ya tanah orang. Gimana sih? Ya kalau itu di mana-mana juga ada tanah ya. Jadi sebenarnya kamu punya tanah atau enggak sih? Sebenarnya tanah gue di mana-mana, Pan. Itu kalau sore tanah gue di mana-mana, di muka, di sini. Lagi nyangkut. Sampai tanah abang juga punya lo tanah abang. Tapi yang lu tanam tuh apa aja sih? Ya di Pekalongan karena mertua gue di sana ada yang ngerawat, gue nanam padi, nanam kacang, nanam sengon, jagung, Ih, seru banget. kayak gitu. Hasil panennya suka dikirim. Kirim ke sini. Dikirim kemarin. Kemarin beras berapa ya itu ya? Dapat 3 karung, nah, berasnya 2 karung, putunya sekarung. Aduh, ini kursi lumayan sakit ya. Gue sih enggak, lu sih enggak ada lemaknya. Empuk ah. Ya kan, kalau buat kita sih empuk ya. Bukan lemak semua. Makanya tuh tuh. Buat lu ini keras banget ya. Iya, aduh. Oke. Padahal ada sih lemak di bagian tertentu ya. Oke, jadi hasil panen dikirim. Dikirim. Itu di biasa. Pekalongan. Di Ada di daerah mana lagi ditanamin apa? Di Parung. Di Parung. Parung buah-buahan. Oh, itu buah-buah. Jadi sesuai dengan daerahnya ya? Iya. Ini cocoknya apa? Terus kemarin katanya pas umroh juga lu karena suka tanaman, nyari-nyari tanaman di Arab. Ya, nama-nama tanaman apa ya ini ya? Yang nggak ada di Indonesia, gue coba explore di sana ada apa aja sih. Ternyata ada pohon Soekarno tuh. Pohon iya. yang memang sejarahnya yang hadiah Pak Soekarno ke Raja Arab waktu itu. Iya, betul-betul Itu ada jadi pohon peneduh yang memang bisa. yang di jalanan itu kan. Iya. Terus ada lagi gue dapat pohon apa kalau di searching itu namanya pohon kesucian lah gitu. Gue ngerti. Pohonnya bunganya kuning bagus lah Di kayak. masjid apa tuh? Di Masjid Kuba. Masjid Kuba ya. Karena lu suka tanaman, jadi lu kesana tuh ngeliatnya ini apa itu apa gitu ya. Iya, terus ya gue lihat cara nanam kurma juga gitu. Sampai orang Arab itu nawarin kurma, gue bilang nanamnya gimana gitu kan. Semua aja lu ditanyain. Tapi perjalanan umroh kemarin gimana? Lancar? Perjalanannya Lancar ya? Lancar karena di sana nggak macet, Man. Iya. Lancar. Tapi ini baru mendarat kemarin loh. Oh iya, Masya Allah. Hari apa? Punya hari lah istilahnya ya. Kamis Ini masih dini jet hari. lag banget dong. Ya alhamdulillah udah. Enggak, dia sih pramugari udah biasa terbang. Oh iya, tapi kan udah lama nggak terbang. Ya dia udah lama nggak terbang, di rumahnya jadi landasan sekarang, Pak. Ini Ada Maksudnya aja emang ya, ada aja jawabannya. maksudnya jadi landasan perasaan gue gitu, Pak. Aduh, mesra banget bikin iri. Aduh. Ya kan cariin dong buat landasan. Yang modal muka nggak ada, yang modal gombal aja hidup. Irfan cariin dong landasan buat aku. Oh. gue tunjukin foto yang tadi ya. Yang tadi diliatin ya. Ih, dia baru punya pacar ya ganteng banget Hah? dan muda. Wih. Inisial? Lu yang naksir emang. Enggak, gue udah lihat soalnya selera dia mah bagus-bagus mulu. Seleranya dia bagus, maksudnya selera bini gue nggak bagus gitu. Enggak. Baik-baik ya. Ini acara udah baik-baik ngomongin pohon, hati gue udah adem, umroh. Ngomongin masalah selera. Ngomongin Sebenarnya saya mau tanya nih, Kesimpulannya ke situ bagus banget. Kita ngomonginnya masalah selera, tapi bukan masalah fisik. Iya, Maksudnya apa? gue ngomongin dia. Ngomongin kalau gue baru Kan sadar. cinta Kenapa jadi kayak nyindir gue? kan katanya orang nih Pan ya. Cinta yang paling ini adalah cinta pada pandangan pertama. Ngalamin nggak itu Kak ya? Udah, oke. Jangan nangis sekarang ini. Kenapa? Sekarang gini, aku punya pertanyaan. Aku punya pertanyaan kepada sang istri. Nah. Kenapa kamu cinta sama Bang Najib. Ya kalau kata orang Jawa tuh witeng tresno jalaran soko kulino. Jadi karena udah kebiasaan bersama, terus sudah saling Udah kenal, nanggung. lama-lama jadi ketergantungan, jadi cinta deh jatuh. Tapi ya, itu mesra banget tau kemana-mana kalian tuh ya. Iya. Makin kesini justru makin mesra, makin lengket banget. Amin, amin. Ini ada sesuatu yang dipakai bersama dan dibawa kemana-mana. Apaan sih? Apaan tuh? Pas Apa kemarin nih? umroh.
Iya, pas kemarin umroh. Ya Allah. Minyak urut. Minyak urut, Pan. Enggak beneran ini beneran terjadi. Iya beneran. Iya. Jadi lu sana saling urut Saling terus. urut kalau malam. Coba kalau bagian gua ngurut dia kan lama. Kakinya panjang. Lama. Giliran istri lu. Ini hangat ngurut ya? lo, iya. Ini hangat. Ini hangat. Bentuknya oil. Iya. Oke, cuma Nah. buat urut doang kan? Iya. Iya. Iya, buat urut doang. Panas. Minyak rambut. Aku nanya cuma buat urut doang kan? Lu pikir bisa buat ginian? Pedas. Jadi kalau Narji ngurut istri, Gue bingung ngelurusinnya tuh. udah cukup lurus, sudah cukup lurus. Jadi gini nih, waktu gua kan di sana namanya ibadah umroh itu kan banyak jalan kakinya ya. Kita dari tawaf, sa'i gitu kan, belum lagi kita ngambil mikot kan. Jadi capek. Nah terusnya biasa bini gua kayak gini ngurutnya gini nih. Gak usah dipraktekin. Bini lu ada di sini. Bini lu aja langsung. Kenapa kesini? Kesini bang. Kalau gua ngasih contoh ke bini gua, kan udah terlaksana di sana. Kan bisa ke sana. Kan ada gue juga. Bisa ada aku juga loh, Pak. Tapi ini ngebayangin Narji tadi. Soalnya kalau di situ nggak licin. Di sini kan tuh lihat tuh. Oh iya licin ya. Putih kan kayak keramik masjid. Tapi tadi cerita Narji ngurutnya kata kau buat istri itu panjang banget kakinya karena tinggi lama. Giliran istrinya ngurut Narji gini udah. Langsung selesai. Ya itu kaki ya. Kakinya. Cet. Iya, Itu iya. kakinya. Iyalah kakinya. Iya. Bini gua habis ngurut gua, ya ini kaki apa sendok es krim? Tapi benar-benar ya, A, ngelihat pasangan ini tuh jadi kayak yakin kalau orang ganteng itu tidak menjamin kebahagiaan ya. A. Iya. Apa lu maksudnya? Maksudnya salah. Maksudnya semuanya tuh menjamin kebahagiaannya gitu. Iya, iya, iya. Pikir orang jelek nggak sensitif apa? Kok kesindir bang? Untung baru pulang umroh loh, masih sabar-sabarnya. Ya benar. Orang jelek juga punya perasaan. Ya nggak ada yang ngomong gitu bang. Maksudnya kalau abang Jadi lu nuduh gue gak bahagia, ini gimana nih? So ganteng, so ganteng. Tapi ini bukan umroh pertama buat kalian kan? Keempat kok nggak salah, betul nggak sih? Keempat ya. Selalu berdua umroh tuh. Ya rame-rame man. Ya maksud gue, Dua doang pesawatnya tekor man. maksud gue gak pernah lu sendiri gitu loh. Pernah nggak ngeliat tuak berdua doang? Sepi. Penuh kan? Iya, iya. Ya juga ya. Ya selalu berangkat berdua. Tidak pernah sendiri-sendiri. Ya enggak lah, berangkat dianterin keluarga kan. Salah lagi. Katanya ada momen ini deh. Ada Ya momen udah nggak tidak usah ditanya, terlupakan. suruh pulang aja deh. Jangan-jangan. Nah, tuh. Momen apa, Tuh, momen apa? Katanya ada Orang-orang momen kalau yang cemburu gitu sensitif banget. Ya ampun, petak gilanya. Mau nanya Ya apa? Mau udah, nanya apa? aku bengong salah, dibilang cemburu. Diam salah. Ngomong salah. Aku pulang aja lah. Jangan, Jangan dong. jangan. Bodoh, Kalau pulang lebih kelihatan cemburunya lagi. Ini istri sama suami sama aja ya. Iya. Emang dua-duanya lucu, bahkan suka bikin konten kita lihat Ya, ada konten di lucunya. konten. Yuk ini dia nih. Sebatas konten atau istri emang seposesif itu menjaga suami yang Enggak, ganteng? dari pertanyaannya tuh jawabannya emang dia nggak tahu diri sih. Wajar Kenapa gue nggak tahu diri? Karena duduk sama diri sama aja. Berdiri sama tinggi, duduk segitu-gitu aja. Tapi seposesif itu Sama sama masih Irfan Hakim sih. sama kita sepantas. Ah dia mah cemburu banget sama gue, posesif banget pan. Saking Beneran? posesifnya, gue berdua aja bikin grup WA. Itu mah bukan grup, itu DM aja biasa aja, direct message. Chat biasa, nggak ada Iya, grup WA cuma berdua. Tapi beneran, kamu tuh seposesif itu kah atau sebatas konten? Kayaknya kita sama-sama posesif deh. Iya. Gila, GR. Mana buktinya? Apa emang ayah kan posesif kan sama dia? Selama ini enggak pergi pernah nggak ya telepon? Hah? Nggak pernah kan? Nggak ditelepon tapi di video call. Mana pernah gue telepon-telepon dia orang kemana-mana gue ikut. Ya gitu. Lebih posesif lagi.
Tapi ngeliat mereka mesra dalam bentuknya seru banget ya. Iya. Lu maksudnya bentuk gimana sih, Pan? Maksudnya kemesraan itu bukan berarti gimana aja. Bang, kenapa baper banget sih, Bang? Aduh, kebanyakan di kebon kayaknya nih, Abang. Tos. Nih orang belum pernah gua kasih pestisida nih. Lebih bahaya lagi disemprot. Mendingan disemprot pakai lagu mesra mau nggak? Ini ada Karena King di sini. of Galau. Yes. Iya. Ini idolanya ibu-ibu buat galauin suaminya, A. Ada karya barunya juga. Ada juga Sesaat karya. lagi Single ada. nggak, single? Ada Fabio Aser. Betul, Ini sesaat lagi tetap di sini di FFP Varian pagi. Tahu kita bareng di sini, kenapa nggak bareng aja dari rumah sih? Iya sih, seharusnya gitu. Kita udah pisah dah lama. Abang udah. Ada hubungan apa ini? Kembar. Kembar. Oh. Wow. Bener, A. Sisi mananya, Ji? Bener, A. Dari sisi mana ini? Ini kembar. Kayak pinang dibelah sembarangan. Warna kulitnya sama, sosok mata. Tahu kan? Tahu kembar Siam? Nah, ini kembar sial. Sial banget buat dia. Ada Fabio Aser di sini. Terima kasih. Ada kurma juga oleh-oleh. Nah, ini oleh-oleh nih, silakan. dari Narji. Iya. Dari kita udah Baru pulang. Terima kasih Narji. Narji, makasih Terima ya. kasih. Narji itu sekarang juga punya itu warung apa yang serba 15.000 itu. Lawuh gere. Tahu gere. Itu juga ada konveksi juga di situ ya. Ya, alhamdulillah. Jadi awalnya tuh gimana sih karyawan beli di situ? Ya awalnya karena kita buka konveksi, terus karyawan itu kan susah nyari makannya karena itu lokasinya di dalam kan. Terus ya udah akhirnya kenapa kita nggak catering aja buat mereka sekalian. Gitu. Taunya orang-orang suka. Tahu-taunya orang suka sama konsepnya, sama lauk-lauknya. Jadi malah yang datang jauh-jauh dari mana-mana gitu. Bisnisman ya rezeki bisa di mana aja. Bener. Kalau musisi harus membuat karya, itu membuka kerja juga rezeki baru lagi. Betul banget. Lu udah berapa single sih sekarang Fabio? Wah sekarang udah banyak, udah 2 album. Udah menuju album ketiga dia. Iya. Kok apal banget? Kakaknya? Ya, Tadi nanya-nanya. Tadi udah nanya. Gitu. Fabio itu lahir bulan Februari ya? Oktober. Kali ini tanggal berapa? Tanggal 2. 15 saja bareng gue yuk. Berarti kamu Gak bisa Rayain bareng ya? kamu berarti Libra ya? Libra. Libra sama gue. 15 aja biar pestanya bareng gitu Ya loh. kan lebih hemat ya? Boleh Bareng juga gua sih. aja tanggal 2 Jumadi lahir. Oh kakak ada ya? Udah beda penanggalan juga. Lu tuh usia lu berapa sih sekarang? Usia? Waduh kelihatannya berapa sih? 20-an kan? Ya bener. Bener kan? 20-an. Tapi hebat loh. Udah 3 album. Aku 32. Bohongan lu. Bohongan lu. Bener aku 32. Iya kan dia 32, aku 28. 93. 28. Mbak 28. Bongsor Adik. banget tapi mukanya. Boleh ke Fabio lagi? Jangan tatap aku seperti itu. Jadi lu tuh ini karya ini udah kesekian. Kayak udah ketiga sekitar album ya? 20-an lagu deh. Ya. Oh. Dan ini diperuntukkan yang lagu terbaru tuh untuk para ayah. Bukan, laki-laki. salah. Para laki-laki. Jadi laki-laki ini. Jadi lagu ini untuk perempuan yang di luar sana mungkin punya trauma di masa lalu, ya. Jadi Kenapa lihatnya ke sini? enggak. Dia tuh Enggak tahu pengen lihat aja ke sini ya. lagunya kayaknya ya. Iya, bener. Kamu gak pengen diobatin ya? Jadi seorang pria yang pengen meyakinkan seorang wanita kalau misalnya gak semua pria itu sama di dunia ini. Jadi masih ada laki-laki seperti aku, ya, yang bisa mengobati luka di masa lalu. Wah itu perjuangan gue dapetin dia banget lu, Pak. Ini cakep. Yang ada dia makin trauma. Benar kita lihat ya video Fabio nih. Ini ada perubahan penampilan nih kita lihat. Makin ganteng nih. Jadi lu lebih tersinggung kalau orang terdekat yang ngomongin lu. Iya sih jujur. Karena kalau orang lain, misalnya aku baca komen segala macam,
Atau aku nggak kenal kan. Cuma kalau ada orang-orang terdekat mungkin lebih nyakit kali ya. Apa yang ngomongnya bukan di depan tapi di belakang. Kalau ngomong langsung mah oke lah ya. Oke, aku rasa kayak ya udah bercanda atau apa. Tapi kalau ngomongin belakang dianggap serius ya. Iya. Seperti itu. Hidung lu ya yang dirubah. Iya, kalau hidung Gede banget loh hidungnya. Loh. dari mana? Kalau penampilan sih 100%. 100% itu lebih ke berat badan yang turun. Aku turun sekitaran 12 kilo. Apa yang lu lakuin? Sekarang lagi rajin lari, padel, tenis, sambil ke dokter gizi juga. Oh. Jadi mungkin dulu agak tembem kan awal-awal aku ada di Iya. industri. Dulu berapa berat badan lu dulu berapa? Dulu 93 kilo. Narji sekarang berapa? Masih sama. Dia lagi anteng dulu. Untung dia penyanyi loh. Turun 12 kilo nggak masalah. Kalau petani turun 12 kilo rugi tuh panen. Jadi turun berapa kilo? 12. Dalam waktu Sekitar 5 bulan ini. wow. Olahraga. Apa bersin aja. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Orang cantik bersihin sama aja ya. Iya ternyata hacip gitu ya. Oke, itu terus olahraga. Dietnya apa? Dietnya aku kurangin gula, tepung, karbo juga. Se-ngefek itu ya? Iya. Karena tiap hari hampir seminggu 6 kali gue lari, pedal. Tapi apa sih yang bikin kamu pengen ngerubah gitu secara drastis? Yang pertama karena kerja di dunia entertainment kali ya. Karena pas sadar, oh ternyata di kamera tuh nggak bagus banget kalau misalnya kita terlalu berat badan berlebihan, dan aku kan hampir tiap hari Ya, ada di kamera. kalau kamu kan sadar ya, padahal di dunia entertainment kan udah baru-baru aja. Ke siapa sih? Sementara dia udah berapa tahun nggak sadar-sadar. Dia yang ini ya? Cuma lu mau nanya apa Ji? Aku mau nanya gitu, perlu diet nggak biar kayak gitu? Sangat perlu. Perlu ada yang dirubah nggak ada gitu? Kayaknya ganti aja dia. Sama stok baru. Dia udah stok lama nih. Ibarat bangunan berarti gue udah nggak bisa direnov ya. Udah. Dibobok Bener dirubuhin bangun baru lagi. Tapi bener loh, ini lebih pada lancip-lancip gitu loh. Ya karena kurusan banget. Iya bener. Kalau pipi sih emang kelihatan banget ya. Dan dulu kalau yang aku sempet ke FVP. Iya. Nah itu gendut banget karena 90 berapa, 93. Saat itu iya. Kok kepernapasan ngefek gak sih sebagai penyanyi? Ngefek banget. Karena lari juga kan bikin aktor diafragma kita makin hari makin bagus. Iya. Jadi Jadi kapan-kapan kita lari bareng. boleh CFD ya. Ya. CFD bareng. Biasa Jangan lari berapa deh. kilo? Ya paling mentok 10-12 lah. Lo kalau mau untung lari sama gue. Gue kemarin lari untungnya banyak loh. Apa itu? Gue lari pulang bawa TV. Ya itu mah maling. Lu maling. Iya. Lu lari dikejar warga itu Semuanya beda. gimana kalau kita lihat Fabio nyanyi? Mendingan kita dengan ini. Aku berjanji, Fabio. Thank you semuanya ya. Ini dia lagu terbarunya.